meeting tahunan bang. Kalau kita nggak show off, kasih sekian juta gimana? Gimana nama? Mungkin dari AI juga bang. Di copyright tetap. Kan Oke. dia upload ke YouTube. Nona Ambon manis lawange, beta jaga, beta cinta. Aduh. Ada pertanyaan menarik nih. Apa tuh? Apakah orang Kristen memihak kepada bangsa Israel, Bang? Waduh, Pertanyaan yang cukup berat ini. baru mulai Andre. Kasar masukin. Iya. Kasar. Ya udah kita main kasar aja. Kalau kita halus-halus diinjek, ya udah kita kasar aja udah deh. Wis. Kalau ya om, iya tante, diinjek, Oh iya. iya, Oh iya deh. iya kan? Iya. Itu realita di gereja gue. Gajah Gua kan baru bikin gereja, Kalau gereja jadi hilangin jadi lo doang. Boleh nggak? Nggak boleh. nggak boleh. Iya maaf ya. Ini konteks pertanyaan lo apa nih? Iya. Kondisi sekarang, perang sekarang. Perang sekarang, Apa kondisi sekarang konteksnya? kan Kan yang perang Amerika Iran. kebanyakan Amerika sama Israel. Amerika Israel lawan Iran gitu ya. kebanyakan orang bilang bahwa Israel tuh orang Kristen tuh memihak kepada Zionis. Israel, Oh. bangsa Israel. Oh enggak salah. Israel. Salah. Salah kakak John. Oke. Gitu kan. Lu nanya siapa dulu nih? Nanya ke forum gini. Menurut lo? POV lo deh. POV gue, Ya soal perang ini deh. POV gue perang ini karena gua kan menganut peace, Artinya. damai. Oke. Oke. Karena kalau perang tuh tidak baik. Berarti yang Tuhan Yesus bilang di Alkitab itu salah berarti. Tuhan Yesus bilang apa kakak? Ya. Perang antar dua kubu ini nih yang udah ada di Alkitab salah. Oh berarti perang ini sudah ditulis di Alkitab. Oh iya. Oh berarti Setahu gue. jangan-jangan agenda ini penggenapan Alkitab itu Ndre. Nah. Waduh digenapi bang dengan kejadian ini berarti Nah. dong. Kalau saya Hmm. tidak tahu karena saya tidak belajar teologi. Oke. Saya belajarnya ilmu lain gitu. Apa itu ilmunya? Ilmu tentang bertahan hidup. Seperti itu. Oke. Ya, pertanyaannya saat ini apakah orang Kristen itu memihak kepada orang negara Israel? Kalau menurut Abang, Gue nggak tahu sih jawabannya. Abang nggak tahu ya. Hmm. Kalau tapi kalau menurut Abang dengan peperangan dengan kejadian ini, menurut Abang gimana? Maksudnya? Apa gimana? Ya itu, Abang ngerti tuh. Ngerti. Iya. Yang abang maksud yang mana nih? Ya gue sama kayak lo lah. Gue nggak kok bisa damai lah. Nggak bisa damai. Gitu. Kalau Kak John, Nah, lu Waduh. tanya ini, Nah, jangan tanya ini- gue. Ini jelas. Gue kan dengerin doang. Kenapa lu harus dengerin doang? Kan ditanya pendapat masing-masing. Bang, bajunya aja udah GSW, Bang. Nah, artinya. Apa tuh? Get well soon. itu Udah USA banget nih, Bang. USA ya. Ada pemain yang jago di situ bang, Siapa Siapa? namanya, Bang? Green Letter. Siapa? Dia namanya Kuri. Oh, Green juga ada sih, Bang. Green juga Green ada kan? Ada Green juga. Tahu. Green ada. Gue nonton NBA tiap hari aja. Oh iya. Iya. gitu. Fan juga. Tapi ya. kembali lagi Kak John. Apanya? Oh, pertanyaan tadi. Iya. Kalau kita singgung dari bahasa Alkitab sih, ya, Oke.
Deal. Kita sebagai anak-anak Kristen itu pasti suka damai. Cuman dari sisi global mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Israel dan Israel dan Amerika untuk Nyerang Iran. nyerang Iran gitu. Yang kita notabene tidak tahu apa sebabnya gitu. Itu Bang, tapi aja. out of topic bang, Mhm. kalau di sebelah Mhm. meninggal saat perang kayak gini tuh dianggap jihad. Di kita ada nggak sih kategori itu? Nggak ada ya? Ada apa nggak? Jujur gue nggak terlalu alkitabiah sih jujur. Ada nggak Kita sih? ada jihad nggak? Ada nggak sih jihad di kekristenan tuh sebenarnya? Apakah kita akan mati saleh begitu kita mati berperang? Apakah kita akan masuk surga begitu kita perang dalam perang agama? Kalau setahu menurut keyakinan saya orang Kristen pasti masuk surga. Oke. Seperti itu. Kenapa? Karena udah jelas statement Tuhan Yesus tuh udah jelas bahwa kalau siapa yang datang kepada Bapa tanpa melalui Anaknya anak Yesus Iya. ya gitu, katakan dia nggak akan sampai ke Bapa. Betul. Dia harus melalui ke Yesus. Artinya dia harus menuruti atau menaati perintah Tuhan Yesus. Pertanyaan bagusnya nih. Nah, Apakah perang ini adalah perkataan Yesus? enggak dong. Enggak, Oh tidak. tidak. Karena Seperti itu. Yesus mengajarkan peace. Oke. Itu dia. Seperti itu. Janganlah kita membahas tentang negara ini. Kita membahas tentang ruang lingkup Gerejawi. gereja aja. Gimana? Gereja lo. Gereja gue Oke. yang gue baru bikin Sebulan. sekitar beberapa Bulan yang lalu. bulan yang lalu, yang di mana ternyata di luar ekspektasi, Berkembang pesat. berkembang pesat yang kayak abang bilang. Pendetanya nih. Lo pendeta udah bayar gede juga. Udah 1.250.000 belum? Pendeta lo dibayarnya. Udah lebih. Udah lebih. Udah lebih. WL udah dibayar pego. Udah lebih. Oke udah. Udah lebih. Pemusik 200 udah. Udah lebih. Oh aman. Multimedia jangan lupa. Udah lebih. Oh, udah aman. Oke. Tapi Sorry, persiapan PA belum. Sorry. tapi yang menjadi catatan adalah ketika semua pelayan-pelayan ini terpenuhi, jemaat gue yang tersisihkan. Maksudnya? Artinya Artinya apa tuh? artinya ketika gereja gua berkembang tapi di sisi lain, secara tidak bukan secara bersamaan secara bersamaan di sisi lain di sisi lain ada jemaat-jemaat gue yang Merasa. yang tinggal Ya bingung lagi deh. yang tinggal. yang ya begitulah, yang tidak berkecukupan. Oke. Seperti itu Kak John. Oke. Tapi lu sejahtera. Sejahtera. Aman. Punya gereja. Gue yang punya gereja pasti kesejahteraan. Orang duit persembahan kan gue yang ngelola. Buset. Bisa lo langsung minta cairin sama bendahara lo. Buset deh. Iya bisa Bukan, aja. bukan dicairin. Oh, kalau lo mau ke Kalimantan mau nginep di hotel bisa. Bisa. Makan-makan di Makan-makan di puncak Bisa. oh, bisa Bisa. Aman. Aman. aman dong. Ya, aman. Wah, boleh dong diprotes dong. Boleh. Boleh. Kalau Oh bisa Andre. Bisa, Andre. kalau kalian tuh masuk di gereja gua, Oke. Oh, Gue mau gabung sama gereja lo deh. silakan. sejahtera ya? Oh gitu gue kalau ke gereja lo gue gak mau persembahan lah. Iya, ngapain? Kalau duit lo pakai buat gitu, Iya. nggak mau Buat gue. apa? Lu buat pakai seneng-seneng itu tadi lo bilang. Enggak juga 100% buat seneng-seneng. Tapi ada. Ingat, sebagian dari uang persembahan itu, Sebagian doang. Sebagian doang. sebagian itu adalah
kan kita harus mensejahterakan Jemaat. jemaat, Andre. pendeta. Seperti itu. Gimana Bang? Sebagian doang males ah. Seperti itu. Kan gereja ini kan juga harus berjalan. Anda juga harus berjalan. Anda juga harus berjalan. Oke. Bener asbun ini. Oke. Benar-benar asbun. Berarti gereja lu krisis kepemimpinan tuh. Krisis kepemimpinan iya. Iya, masa uang gereja bisa dipakai buat lu makan-makan, Dre? Lah kan tapi terserah gembalanya. Iya. Ya berarti menurut lu bener nggak kayak gitu? Menurut gue sih Lah kan gembalanya mimpi ketemu Yesus. Mau gimana lo? iya. Emang lu tau dari mana? Ih, dicerita. Oh, dicerita. Gembala aja ketemu Yesus. Wow. Hmm. Emang tuh Yesusnya bertemu bilang apa? Dia pasangan Yesus. Emang pesannya apa? Enggak aja. Dikit terlaluan. Maaf deh. Enggak, jadi gini. Jadi gimana kayak gimana? Jadi di gereja gue tuh kan karena duit yang ada tuh kan semakin banyak kan. Dan karena gereja gue tuh gereja baru, tidak ada kaderisasi dan tidak ada sosok pemimpin yang baik selain Lu saya selain yang lu punya doang. gereja. Seperti itu. Jadi itu krisis kepemimpinan yang kayak saudara Erik bilang. Jadi itu amburadul. Oke. Uang persembahan banyak, tapi yang ngaturnya tuh susah. Seperti itu Kak. berarti lu Ya, butuh perubahan. abang termasuk yang ngatur bukan? Saya menikmati. Seperti itu. Rencana mau beli pesawat jet katanya. Belum. Belum. Kapal PCR mini. Katanya mau beli ini bang. Kan setahu beta ya bang. Dari rumah abang ke gereja tuh jalanannya rada-rada nggak bagus. Jadi butuh mobil yang kayak Land Cruiser gitu Oh loh. gitu. Oh, Maksud lu kayak Yang itu 8,5 maksudnya gimana? 8,5 M. 8,5 M ya? Enggak ya? Lu kayak gubernurnya Kaltim aja. Oh gitu Oh, bang. viral. Oh, iya, iya, Bang. viral, Oh ya, viral. iya. Astaga nggak tahu. Kurang kita nggak dengar sampai situ lagi. Iya. Tapi itu kan udah dikonfirmasi. Iya, daripada Oke. beli mobil 8,5 M mendingan bangun jalan baru. Maksudnya Oh begitu. iya. Astaga Tuhan. 8,5 Jadi M. ya, Bilang 8,5 M. Gini loh Pak Andre. Ya membangun gereja itu bagus. Cuma dari sisi pandang kita sebagai jemaat haruslah diperhatikan dulu lah orang-orang yang ada di dalamnya, terutama jemaat-jemaat yang ada dalam gereja tersebut. Oke. Gitu. Jangan pastorinya bagus, pelayanan keluarnya bagus, tapi pelayanan ke dalamnya pun tidak bagus gitu loh. Astaga. Oke. Gitu. Berarti orang-orang yang parkir depan gereja itu pada kemana ya bang? Sampai ada jemaat yang gak Iya. maksud gue bang. Ya, Orang yang parkir di gereja kan pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Jelasinnya biasa, pelan-pelan. maksud gue. Ah. Orang yang parkir depan gereja kan begini bang. Oh, kasih. Yang diginiin tuh kemana duitnya gitu loh? Ini ke tukang parkir apa Enggak bang, kemana? enggak bang. Yang nih jadi gereja nih tangga mobilnya di situ. Oh. Jadi turun dari mobil naik tangga langsung gereja bang. Oh, gitu. Duitnya pada kemana ya? Tapi itulah dinamika Bukan. bergereja. Loh, jangan begitu dong. Ya kayak gitu. Kalau aja mau nyapu boleh. lo. Gereja itu hadir buat apa dulu, Pak? Nah, itu Kalau makanya. kalau menurut ini panjang ini. kalau yang gue punya gereja hadir buat mensejahterakan rakyat. Jemaat. Oh gitu. Sejahtera kan? Salah dong. Salah. Bukan melayani. Nah, Apakah mensejahterakan tuh bukan bentuk melayani? Itu bagian dari melayani. part of. Part of, ya. Part of. Mm-mm. Berarti kita harus melayani ke dalam. Oke. Menurut saya Heeh. ada baiknya gereja itu melayani ke dalam dulu. Oke. Jangan selalu menunjukkan diri bahwa gereja kami itu hebat lalu harus melayani di luar biar menjadi
omongan atau pujian bahwa wah ini gereja ini hebat, tapi Di dalamnya. internalnya aja bobrok. Wah, Nggak bisa bang, kan ada meeting tahunan bang. Kalau kita nggak show off, kasih sekian juta, gimana? Gimana nama? Itu Pak. gitu saya. Iya. Iya. Oke. Bener. Gimana? Makanya Pak Andre maksudnya nama besar Pak Andre. oh iya nama besar gerejanya Pak Nama besar Andre. gereja Pak Andre. Iya, maksudnya itu. Yang gereja itu kan hadir untuk melayani, bukan mencari sebuah nama besar, gitu loh. Tapi ya abang-abang, ada statement mengatakan bahwa kita nggak bisa senangin semua orang. Itu Betul. apakah itu berlaku untuk Pelayanan. dalam lingkup gereja? Jadi gitu tuh, oke lah kita misalnya ada jemaat yang 10 orang yang butuh perhatian atau butuh bantuan, tapi gereja hanya mampu bantu 7 gitu, 3-nya enggak. Itu apakah itu dianggap sebagai fair aja gitu, apa normal-normal aja, atau apakah tindakan itu salah? Seperti itu. Menurut abang-abang gitu loh. Ya, silakan Bapak Erik. Evin aja Evin. Ini kalau dari konsep talenta ya bang. Talenta. Dari talenta nih, lo dikasih 1, diusahakan lo jadi dapat 2. Oke. Mungkin ya. Gereja abang mengharapkan juga begitu. Oke. Gue kasih 7 dengan harapan 3-nya bisa lo cari sendiri. Oh, Dengan talenta yang udah gue kasih oke. berupa 7, 3 tinggal lo cari sendiri. Hmm, Menurut beta ya bang. menurut abang Iya. seperti itu Kan ya. konsep talenta no. Kalau kalau gue sih ya harus fair gitu loh. Karena gereja itu hadir untuk melayani. Hadir benar. Jadi biar bagaimanapun, contohnya nih aja, banyak gereja yang ada membuat pastori gereja itu luar biasa bagus, tapi tidak memperhitungkan bahwa jemaat yang hidup di samping atau di sekitarnya itu tidak sejahtera. Gitu. Apakah gereja itu bisa memandang hal itu sebagai suatu kekurangan? Apakah yang dimaksud 63 M? 6 lantai, 2 basement ke bawah. Oh 60. Oke. Gitu. Masku beli tanahnya 63 M. Oke. 6 lantai ke atas, 2 lantai ke bawah. Oke. Salah. Di antara Gitu loh Pak Andre. Oh, Jadi iya. maksudnya gini loh, Astaga Tuhan. jangan melayani di luar untuk mendapat pujian, tetapi di dalam hidup berjemaat pelayanan itu kurang. Oke. Gitu. Jadi maksudnya ini sebuah masukan buat Pak Andre sebagai seorang yang mempunyai gereja. CEO. benar, enggak salah. CEO. Ya, CEO. Boleh. Salah. Yang empunya. Gitu. Untuk kedepannya kira-kira harus bisa lah gitu loh. Tapi Kak, jadi gini. Dilawan dong. Kan kebanyakan yang Jemaat. punya gereja, Mhm. kadang tuh orang bilang kalau dia seperti kata Ahok ya bilangnya, kata Ahok tuh bilang bahwa kalau mau ngetes karakter seseorang tuh harus berikan dia Kekuasaan. kekuasaan. Oke. Ketika gue punya kuasa atas sesuatu atau atas organisasi atau atas perkumpulan atau atas gereja gue bisa. Kadang tuh iblis menguntungkan kita dengan kita bertingkah semena-mena. Berarti iman lu gak kuat dong. Buta hati lo bang ya. Bukan buta hati, Apa tuh? bukan buta hati. Ya, yang tadi kita bilang, kita
kita ini kan berniat baik. Ada ayat Alkitab bilang, ayat Alkitab kita bilang bahwa daging kita lemah tapi roh penurut. Atau bagaimana gitu. Gitu. Ketika kita punya kekuasaan, bos. Ketika kita punya